Selamat pagi, selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang telah menerima paket lilin Prapaskah, dapat menyalakan 4 lilin sebelum ibadah dimulai. Bagi anggota dan simpatisan GKI Karangsaru yang belum tergabung dalam grup WA GKI Karangsaru dan ingin bergabung dalam grup WA untuk mendapatkan informasi kegiatan gerejawi, dapat mendaftarkan diri melalui telepon ke kantor tata usaha gereja. Demikianlah warta lisan pekan ini. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan pendengar siaran ibadah hari ini. Ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema naungan yang diruntuhkan.
Dan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal ke-31 ayat pertama sampai dengan ke-12. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi manusia yang berdosa, tetapi Dia membenci dosa. Kesombongan, tinggi hati, keangkuhan, dan kecongkaan, semuanya tidak berkenan di hati Tuhan. Dan itulah yang kadang kita lakukan setiap hari di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita bersama-sama mohon pengampunan daripada Tuhan untuk setiap kesalahan dosa yang sudah kita perbuat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, manusia yang berdosa tidak dibuang oleh Tuhan, dicampakkan, tetapi kami dicari untuk diselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini untuk lahir, mati, bangkit, naik ke surga bagi kami. Ya Tuhan, tetapi di dalam kehidupan mengiring Tuhan, kami berbuat salah di hadapan-Mu. Kami telah tinggi hati, sombong, kami angkuh dan congkak. Kami merasa diri lebih daripada sesama kami. Dan kami merendahkan orang lain yang dikasihi oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan, kadang kami mengabaikan Tuhan, kami merasa bahwa kami tidak butuh Tuhan, kami bisa, kami mampu, kami kurang, bahkan tidak rendah hati. Kami banyak kali juga minder, rendah diri, padahal orang yang rendah diri itu menghina penciptanya. Tuhan tolong kepada kami untuk kami menyadari bahwa segala kemuliaan hormat harus kami kembalikan kepada Tuhan dan kami tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Ampunilah kecongkaan, ampunilah tinggi hati kami, kesombongan kami, dosa-dosa kami. Tuhan ampuni, sucikan hati kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya jikalau kami sungguh bertobat, Tuhan mengampuni kami. Sejauh timur daripada barat, Tuhan tidak mengingat kesalahan kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, lilin yang akan dipadamkan ini adalah simbol gelapnya kecongkaan dan kesombongan yang mewarnai kehidupan kita.
Saudara sekalian, bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpah ikut. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan duduk di sekitar firman Tuhan. Terangilah hati pikiran kami, dan kami dapat mengerti firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak-Mu, itulah yang akan diselamatkan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, dan Tuhan tahu persis kebutuhan kami, berkenan memberi apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal ke-31 ayat pertama sampai dengan ke-12. Yehezkiel pasal ke-31 ayat pertama sampai dengan ke-12 mengatakan demikian. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku.
Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, dan kepada kalayak ramai yang mengikutinya. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu, tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya. Dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah, tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara, jikalau berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta walaupun kita di rumah masing-masing boleh membuka Alkitab bagian Yehezkiel pasal ke-31 ini. Firman Tuhan yang bertema naungan yang diruntuhkan, saya mulai dengan mengutip beberapa ayat di dalam Alkitab. Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya pasal kedua ayat ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan,
dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Orang yang sombong seperti menyimpan api dalam sekam. Saudara sekalian, di dalam Amsal pasal 8 ayat ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kesombongan, tinggi hati, keangkuhan, kecongkaan merupakan kejahatan di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan kepada orang yang rendah hati, bukan rendah diri atau minder. Sebab orang yang rendah diri atau minder itu menghina akan penciptanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yehezkiel pasal ke-29, 30 dan 31 merupakan suatu peringatan bagi para pemimpin, entah pemimpin bangsa atau negara, pemimpin gereja atau pemimpin di dalam rumah tangga. Juga khususnya pemimpin Kristen. Jangan sombong, jangan takabur, tetapi hendaknya rendah hati. Para pemimpin Kristen dalam hal ini, mereka yang berjabatan di gereja seperti pendeta, penatua, saudara sekalian, dan juga pembantunya seperti mereka yang duduk di dalam komisi, pengurus komisi atau guru-guru sekolah minggu, diberi tanggung jawab yang mulia dan berbahaya oleh Tuhan. Sekali lagi, pemimpin Kristen diberi tanggung jawab yang mulia dan berbahaya. Mulia kalau kita sebagai pemimpin melayani dengan kasih dan rendah hati. Tetapi berbahaya kalau kita menganggap diri lebih tinggi daripada sesama kita. Bahkan berusaha untuk merendahkan sesama kita. Kita merasa lebih tinggi dari Allah. Itu berbahaya, saudara sekalian. Seorang pendeta yang bernama Billy Graham, sekarang sudah almarhum, dipanggil oleh Tuhan dalam usia yang sangat lanjut, saudara. Ketika beliau masih hidup, beliau mengakui bahwa tantangan yang terbesar dalam hidupnya bukanlah para penganut faham antikristus, bukan. Tantangan yang terbesar juga bukan orang-orang yang membenci dia. Tetapi tantangan yang terbesar bagi pendeta Billy Graham adalah saat ia melihat keberhasilan pelayanannya dan menganggap itu sebagai keberhasilan dirinya. Dan kadang-kadang kita kalau mau jujur di hadapan Tuhan, ketika pelayanan kita diberkati oleh Tuhan dan kita berhasil, kadang kita mengklaim itu semata-mata adalah keberhasilanku, itu adalah kesuksesanku. Jangan sombong. Tuhan membenci orang yang sombong. Mari kita belajar dari kitab Yehezkiel pasal ke-31 ayat pertama sampai ke-12. Di sana saudara sekalian ditampilkan seorang tokoh yaitu Firaun yang mewakili seluruh Mesir dan khalayak ramai yang mengikutinya. Digambarkan oleh Nabi Yehezkiel seperti pohon aras. Pohon aras yang megah, agung, dan anggun.
tiada bandingnya. Nanti bisa kita baca di dalam ayat ketiga, ketujuh, dan ke-8, saudara sekalian. Bapak Ibu, pada masa itu kayu aras itu terkenal sangat keras, tidak mudah lapuk, dan tahan rayap. Mungkin kalau boleh disamakan pada zaman sekarang ini seperti kayu jati tua. Saudara, serat kayunya itu begitu padat sehingga bagus untuk ukir-ukiran dan baunya sungguh sangat khas. Saudara, saya membayangkan perabot rumah tangga yang diambil dari kota Jepara, saudara kalian. Di sana bisa ditemukan di toko-toko yang menjual perabot rumah tangga itu, bahan perabot rumah tangga itu dari kayu jati tua. Dan ukir-ukiran yang begitu indah bisa kita dapatkan di sana. Bapak Ibu, pohon aras di Libanon, Raja Salomo pernah meminta kepada Hiram, Raja Tirus, untuk mengirimkan pohon-pohon aras dari pegunungan Libanon, saudara kalian. Untuk apa pohon-pohon itu dikirim ke Yerusalem? Untuk pembangunan Bait Allah di Yerusalem dan juga untuk pembangunan istana Salomo. Sengaja didatangkan dari Libanon. Pohon aras ini benar-benar berkualitas. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, pohon ini tumbuh di dekat daerah berair yang membuatnya menjadi kuat. Mari kita baca ayat yang keempat, saudara sekalian, yang mengatakan seperti ini. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, keberadaan pohon ini juga menjadi berkat bagi semua yang berlindung padanya. Ayat ke-6 mengatakan, pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan. Melahirkan anaknya, semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Saudara sekalian, keberadaan pohon ini menjadi berkat bagi semua yang berlindung padanya. Apakah saudara tahu? Dalam ekologi alam, pohon besar itu berperan melindungi makhluk-makhluk lain. Kalau saya membaca mengenai pohon aras ini, saudara kalian, secara khusus yang ditulis di dalam Yehezkiel 31 ayat pertama sampai ke-12 ini, saya ingat gambaran ini mengingatkan kita akan Mazmur 1 ayat yang ketiga. Saudara sekalian, dikatakan di sana bahwa umat Tuhan itu seperti sebuah pohon yang tumbuh subur, elok, dan menjadi berkat. Itulah umat Tuhan. Itulah milik Tuhan. Saudara sekalian, seperti sebuah pohon yang tumbuh subur, elok, dan menjadi berkat. Ingatlah akan hal ini. Itulah keberadaan kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang kedua, saudara kalian, tadi yang pertama mengenai Firaun yang digambarkan seperti pohon aras.
Kemudian yang kedua, Allah mengingatkan Firaun dan juga kelayak Rame yang menjadi pengikutnya bahwa Tuhanlah yang telah membuat Firaun menjadi elok seperti itu. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok. Bukan kegagahan Firaun, bukan kejayaan Firaun yang membuat Firaun elok, tetapi Firaun menjadi elok itu karena Tuhan berperan di dalamnya. Dalam hal ini kita belajar, saudara sekalian, betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu hanyalah anugerah Allah. Dan kita dipanggil untuk memuliakan Allah dan rendah hati. Jangan sombong. Ingatlah kita makhluk yang fana, terbatas, ada batasnya. Kita ini ringkih, saudara sekalian, penuh dengan kelemahan, tetapi kita dipanggil untuk rendah hati dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, setelah Allah mengingatkan Firaun, ternyata Firaun yang sudah diingatkan itu sombong. Kesombongan Firaun. Firaun merasa dirinya lebih tinggi dari Allah. Dan hal ini menimbulkan kemarahan ilahi. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-10, saudara sekalian. Saya akan bacakan bagian ini, ayat ke-10. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Firaun yang sudah diingatkan oleh Tuhan, ternyata dia menjadi sombong, saudara sekalian. Dan itu membuat kemarahan ilahi. Tuhan marah kepada orang yang sombong. Tuhan marah kepada Firaun. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara pernah mendengar grup musik asal Inggris yang disebut The Beatles. Waktu itu saudara lihat The Beatles ini dipuja dan dipuji oleh banyak orang. Tetapi keberhasilan The Beatles ini rupa-rupanya membuat John Lennon pentolannya itu lupa diri, saudara sekalian. Dan apa yang dikatakan oleh John Lennon dalam suatu kesempatan, John Lennon berkata seperti ini, saudara sekalian. The Beatles lebih terkenal. Apakah saudara tahu bahwa The Beatles lebih terkenal dari Yesus Kristus? Begitu pongah, begitu sombong, begitu angkuh John Lennon ini, saudara. Dunia mencatat pada tahun 1969 The Beatles bubar. Dan John Lennon ditembak mati oleh penggemarnya. Itulah yang dialami oleh orang yang sombong. Bapak, Ibu, Allah yang ada di surga melihat kita manusia satu demi satu. Mereka yang rendah hati akan ditinggikan, tetapi mereka yang sombong dan tinggi hati akan direndahkan. Yang keempat, saudara sekalian, tadi yang pertama, Firaun digambarkan seperti pohon aras. Yang kedua, Allah pernah mengingatkan Firaun. Dan yang ketiga, Firaun menjadi sombong. Dan yang keempat, ada hukuman Allah kepada Firaun yang sombong. Allah akan menyerahkan Mesir ke tangan
Raja Asyur. Ayat ke-11. Selanjutnya Allah akan menebang habis pohon aras itu, ayat 12. Dan sebagai akibatnya Bapak Ibu Saudara, semua hewan yang berlindung pada pohon itu akan meninggalkannya. Ayat ke-13, artinya keberadaan daripada Firaun atau Mesir atau khalayak ramai yang mengikuti Firaun sudah tidak lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, sebagai kesimpulan dari Yehezkiel 31 ayat yang pertama sampai ke-12 ini. Yang pertama, saudara sekalian, sikap yang sombong, tinggi hati, congkak dan angkuh, serta mau hidup sesuka hati adalah pemberontakan terhadap Allah. Dan Allah sangat membenci sikap yang demikian. Ingatlah, kesombongan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan yang mendekat pada orang yang sombong adalah tragedi, masalah, dan kehancuran. Yang kedua, saudara, seorang yang melupakan anugerah Tuhan, jangan mengira Tuhan akan diam saja. Tetapi Tuhan akan menghakimi orang yang melumpuhkan, melupakan, orang yang melupakan anugerahnya. Tuhan akan menghukum orang yang melupakan anugerahnya. Ketiga, saudara lihat, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang benar." Saudara sekalian, Yesus Kristus datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang merasa diri benar, bukan untuk orang yang merasa diri suci. Dia datang bukan untuk orang yang merasa diri berjasa. Yesus Kristus datang bukan untuk orang yang merasa diri paling benar, paling suci, paling berjasa. Bukan. Orang yang merasa diri paling berjasa, paling benar, paling suci. Orang semacam ini tidak memerlukan Allah. Orang semacam ini tidak perlu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Terakhir, saudara kalian, saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah suatu kesadaran. Kita adalah makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang lemah, banyak kekurangannya. Kita ini ringkih, sadarilah itu, sadarilah itu. Selanjutnya kita harus mengakui bahwa segala keberhasilan, semua yang kita capai adalah karena Tuhan berperan di dalamnya. Keberhasilan kita juga sedikit banyak ditentukan dan didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan semata karena kemampuan kita sendiri. Saudara sekalian, terakhir, kerendahan hati yang benar adalah dengan sungguh-sungguh bersandar pada Allah dalam segala hal. Saya mengulang, kerendahan hati yang benar adalah dengan sungguh-sungguh bersandar pada Allah dalam segala hal. Saya akan bandingkan ini, saudara kalian, dari pujian yang disampaikan oleh Daud.
Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal ke-29 ayat ke-11 mengatakan seperti ini. Daud, raja kedua bangsa Israel, beliau berkata begini, "Ya Tuhan, punyaMulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyaMulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung ini. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku?" Dan seterusnya. Saudara sekalian, Daud mengakui bahwa apa yang ada pada dia sebagai raja kedua umat Israel, saudara sekalian, kejayaan, kemewahan, kemegahan, kemuliaan, itu adalah Tuhan yang memberi. Dan Daud mengembalikan segala kemuliaan, kehormatan, semuanya kepada Allah. Termasuk ketika dia membangun, diberi kesempatan mempersiapkan segala sesuatu bagi pembangunan bait Allah. Dia sadar siapa dia. Siapa dia? Dulu siapa dia? Dia adalah gembala domba, tetapi Tuhan angkat begitu rupa menjadi raja yang mulia. Dan dia memuji Tuhan, mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Kalau saudara saat ini berhasil sebagai pemimpin, baik itu di dalam rumah tangga, ataupun di gereja, ataupun di masyarakat, ataupun di tempat di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, saudara berhasil, ingatlah, itu semua karena Tuhan. Kembalikan segala kemuliaan dan kehormatan hanya kepada Dia, dan jangan mencuri kemuliaan Allah. Jangan sombong, karena Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 mengingatkan kita untuk bersyukur atas segala berkat Tuhan dengan kerelaan hati. Ucapan syukur kita salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk persembahan syukur. Penulis Mazmur 54 ayat yang ke-8 menuliskan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan
yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan dan kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Di dalam suasana pandemi ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan jikalau sebentar kami datang dengan membawa persembahan ini Tuhan, sucikanlah persembahan ini hingga layak di hadapan Tuhan dan boleh berguna untuk tiap-tiap orang yang menerima semua ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengelola keuangan ini Tuhan. Biarlah mereka yang bertanggung jawab kepadamu Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami boleh menyerahkan panjatan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat dan kita akan berdoa untuk para pemimpin, baik bangsa, negara, gereja, masyarakat, dan seterusnya. Kita juga akan berdoa untuk program pemerintah dalam menuntaskan vaksinasi. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, mereka yang mengalami kesulitan di dalam soal ekonomi, dan kita berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, dan seterusnya. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara kalian. Bapak di surga, lewat firman-Mu hari ini kami diingatkan, siapakah kami sebenarnya. Di hadapan-Mu kami nol besar. Baru bersama dengan Kristus hidup ini berarti, mempunyai makna dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami diingatkan pula bahwa kami dipanggil untuk memuliakan Allah dan hidup dengan rendah hati. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, para suami. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin gereja, khususnya mereka yang berjabatan di gereja. Tuhan, pendeta, penatua, kami berdoa untuk guru sekolah minggu, pengurus komisi. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara, pemimpin di daerah kami, baik itu RT, RW maupun mereka yang disebut lurah, gubernur, Tuhan, wali kota. Tolong supaya mereka menyadari bahwa mereka terbatas. Mereka perlu semua merendahkan diri di hadapan Allah untuk hidup bersandar dan mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal, akuilah Dia, Tuhan, dalam segala lakumu, maka Dia akan berjalan di depanmu dan meratakan jalanmu. Tuhan, apakah pandemi yang kami alami sampai hari ini dan juga seluruh dunia, bisa jadi Tuhan, itu merupakan kesombongan manusia. Dan manusia disadarkan bahwa betapa lemahnya dia dan hidup harus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kadang-kadang teknologi membuat manusia menjadi pintar dan akhirnya menganggap diri lebih tinggi daripada Allah. Tuhan, ampunilah bangsa kami. Ampunilah para pemimpin kami. Berikanlah kesadaran bahwa Tuhan yang maha tinggi harus dimuliakan. Dan pemimpin harus mengembalikan segala kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami
yang sakit, yang susah, mereka yang mengalami kesulitan di dalam soal ekonomi, mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Bantulah kepada mereka, supaya mereka hidup di dalam pengharapan. Tuhanlah satu-satunya harapan, dan biar mereka boleh menengadah kepada Tuhan, memandang Tuhan. Tuhan memandang kami, selalu memandang kami manusia, tetapi manusia sering lupa memandang Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah. Berikanlah kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan juga berkati mereka di dalam minggu yang baru ini. Berikanlah hati yang penuh ucapan syukur. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, memberikan kebajikan dan kemurahan-Mu untuk mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi mempercayakan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Engkau kepala gereja berkenan memelihara tubuh-Mu sendiri. Dan biarlah kami sebagai anggota tubuh Kristus, kami tunduk kepada kepala, yaitu kepada Kristus, dengan cara mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi korban yang kudus, mulia bagiku.
saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hosiana. Anggota Jemaat GKI Karangsaru yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah Jumat Agung 2 April 2021 yang akan datang, akan dilayankan perjamuan kudus bagi anggota jemaat yang telah menerima sakramen baptis dan mengaku percaya atau sidi. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus dilangsungkan secara serentak melalui YouTube live streaming kanal Warta Karangsaru pukul 9 pagi dan pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah melalui radio siaran Iktus dapat mengikuti siaran live streaming pada pukul 5 sore. Setelah siaran live streaming berakhir, tidak disediakan siaran tunda. Oleh karenanya, anggota jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus secara serentak pada pukul 9 pagi atau 5 sore.
Majelis Jemaat menyediakan roti perjamuan kudus berupa hosti dan air minuman anggur dalam kemasan. Roti perjamuan dan air minuman anggur dikemas dalam paket perjamuan kudus seperti ini. Anggota jemaat dapat memperolehnya dengan mendaftar melalui pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Tuliskan nama lengkap anggota keluarga yang sudah dibaptis serta sudah mengaku percaya atau sidi dan hendak mengikuti perjamuan kudus pada Jumat Agung. Tuliskan juga alamat lengkap saudara. Paket roti dan anggur perjamuan dapat dipesan mulai hari ini sampai hari Jumat 26 Maret 2021. Paket perjamuan kudus ini dapat diambil mulai hari Minggu 28 Maret 2021 dengan menunjukkan nomor pendaftaran kepada Satpam Gereja. Selamat menghayati minggu-minggu Prapaskah. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus online secara serentak pada 2 April 2021 yang akan datang pukul 9 dan pukul 5 sore. Tuhan memberkati.